warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Shalawat berbingkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi orang yang paling sibuk dan paling peduli kepada umatnya. Semoga kita akan menjadi manusia yang tercatat sebagai orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Teman-teman semua, adakah di antara kita yang pernah memperhatikan surat Al-Ikhlas? Bila diperhatikan, dari ayat 1, 2, 3, dan 4, tidak ada satupun kata ikhlas di dalamnya. Berbeda dengan surat An-Nas yang di setiap ayatnya ada kata An-Nas, dan pada surat Al-Falaq yang di awal ayatnya ada kata Falaq. Begitupun pada surat-surat lainnya. Nah, mulai dari sini sepertinya kita sudah menyadari bahwa ikhlas itu tidak dituliskan, dikatakan, dan disampaikan. Namun seringkali kita mendengar ada orang yang bilang, "Aku udah ikhlas kok nolongin kamu," dan lain sebagainya. Namun, meskipun orang-orang sudah mengakui bahwa dirinya sudah ikhlas, tetap saja hal tersebut belum tentu benar-benar ikhlas. Loh, kok bisa gitu ya? Karena Allah itu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu melihat seseorang dari hati dan amalnya yang ikhlas. Ikhlas artinya rela, tulus, dan murni. Dalam kehidupan yang singkat ini, ikhlas adalah rahasia hati yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Yang artinya, maka sembahlah Allah untuk memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Ghafir ayat 14. Pada ayat tersebut terdapat kata mukhlishina lahuddin. Adakah di antara kalian yang memiliki teman yang bernama Mukhlis atau Mukhlisin, atau kerabat kita yang bernama Mukhlis? Mukhlis atau Mukhlisin artinya orang yang ikhlas. Mukhlishina lahuddin berarti orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan senantiasa mengharap ridho Allah semata. Bukan ridho teman, ridho tetangga, ridho atasan, maupun ridho makhluknya. Lalu, apakah kita hanya ikhlas dalam beribadah kepada Allah semata? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa meningkatkan kerelaan hati. Saat menuntut ilmu, kita harus ikhlas. Saat sedekah, kita harus ikhlas. Saat membantu orang lain, kita harus ikhlas. Dan saat mendengarkan kultum pun, kita harus ikhlas, mendengarkan dan menyimak. Artinya, Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalannya ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3110. Dari hadis di atas, sejatinya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyandarkan semua amalan maupun perbuatannya hanya kepada Allah semata. Jika berharap atau ada embel-embel lain selain Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Contohnya apa? Contohnya, orang yang sholat pura-pura khusyuk agar dipandang sebagai pribadi yang soleh, dan sedekahnya minta namanya disebut keras-keras agar dipandang sebagai ahli ibadah. Dan pada akhirnya amalan tersebut tidak akan diterima. Sebenarnya, dalam ilmu matematika, ikhlas itu ada rumusnya. Yang pertama, jika kita sedekah 100.000, lalu berharap mendapatkan 2 lipat ganda, maka yang kita dapatkan hanya setengah. Karena 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. Yang kedua, jika kita bersedekah 100.000, kemudian berharap uang itu akan kembali, maka yang kita dapatkan hanya 1. Karena 100 dibagi 100 sama dengan 1. Tapi kalau kita sedekah 100.000, kemudian ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa, maka yang kita dapatkan tak terhingga, tak terjangkau, dan tidak ada hasilnya. Itulah hakikat dan keutamaan perilaku ikhlas. Keikhlasan tidak bisa dihitung melalui perhitungan manusia, apalagi perhitungan matematika, melainkan hanya dapat dihitung melalui perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita selalu berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas dalam beribadah dan ikhlas dalam beramal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.